kita nggak cek reservasi. Karena apa? Setiap hari pasti ada telepon tamu nanyain kamu ada apa hari ini, kamu promonya apa hari ini. Ya. Terus apa namanya, buka buku yang enggak. Ketika dikasih tahu atau diinfo tidak buka buku Pak, kita alakan. Itu kemungkinan kalau dia tetap mau makan, reservasi di Coki pasti ada. Makanya kita wajib nanyakan ada reservasi sebelumnya Pak. Oh nggak ada, baru kita kasih ke table. Ya. Setelah itu tetap sama kayak waktu apa namanya breakfast ya, ininya square of service-nya. Ya. Diantarkan ke table yang dimau, kalau bisa jangan terlalu jauh-jauh, tapi kalau memang tamunya mau privasinya sedikit agak sepi yang apa ya udah kasih aja. Selama di meja tersebut tidak ada yang reserve. Oke. Sudah kasih. Nah, untuk ala carte tolong dibedakan cara besoknya ketika tamu napkin kalau bisa dibuka ya. Ya. Contoh, ketika kita mengatakan tamu sudah menanyakan reservasi atau ada atau tidaknya, menu kita bawa sekalian pas waktu ngantar tamu ke bawah. Ya. Menu lobby lounge untuk minuman sama menu pavilion sendiri untuk makanan. Ya. Oke, ini untuk yang dalamnya isinya nanti dulu. Kita square of service-nya dulu. Ketika kita sudah mengatakan tamu dan mempersilakan tamu tersebut duduk atau apa, alangkah baiknya kalau misalnya di section ini kita bisa taruh dulu supaya kita bisa membuka napkin-nya. Tahu ya? Buku menu tidak bisa dilipat terus kayak gini terus buka ini nggak bisa. Atau kamu gini kan ya? Itu SMP nih sampai tak ada. Sambil atau gini kan? Duduk di table 21 Pak, nggak ada apa namanya, nggak ada section atau yang bisa ini karena sectionnya ada di table 23 bisa gitu. Ya udah taruh ada di table 40, 41. Silakan. Ya. Ada yang tahu gini atau gini? Tak buka ya? Ada yang tahu gini atau gini? Ya betul. Kayak potong rambut ya? Gini atau gini? Ah, betul. Gini Peluk. atau gini? Ya gitu. Enggak, kembali. Gini. Iya. Malah Gini. gitu. Ya. Kalau saya Kenapa? tahu. Jangan ada ini ikut. Kalau gini nyikut. Kalau gini dong. Ah, ayo. Gimana? Gini. Ya, kalau saya gitu. Kamu gini. Di sekolahmu gini. Ada yang gini sama? Oh, enggak ini, Pak. Sekolah saya Enggak, yang gini dulu. Siapa? Diajarin yang gini dulu siapa? Iya, angkat tangan siapa? Oke, yang lain gini. Yang gini siapa? Oke. Sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar ya, tapi yang lazim digunakan adalah ya, ya makanya ya, di dunia servis itu nggak ada yang salah, yang benar nggak ada. Sama kayak hanya kamu ngesop harus sebelah kanan, clear up sebelah kiri, ya kan? Itu nggak baku. Kamu duduk di table sini, gimana mau clear up atau ngesop ini? Masa kamu dari sana ke ini? Ya kan? Nggak baku kan? Nah itu. Ya. Oke, balik lagi. Anggap ini ya kayak itu ya, tak taruh. Nah, kamu bisa langsung bisa. Contoh. Tuh, nah, ini lepas saja ya. Ojo langsung bawa apa-apa no ini. Ya, bisa lepas gini aja. Langsung peluk. Permisi ya Bu, Bapak. Ya. Pastur. Permisinya jangan lupa. Ya. Apalagi kalau tamu-tamu misalnya cewek handle ke cowok, waiter handle ke tamu cewek, hati-hati. Permisinya jangan lupa. Permisi Bu, Bapak. Kalau ada namanya jangan lupa. Tahu namanya jangan lupa disebutkan langsung ya. Permisi Bapak Abi, permisi Bu Aifa gitu ya.
itu sudah selesai. Menu kan tadi nggak terlalu jauh ngambil, udah itu selesai. Tolong pas waktu ini menu jangan lupa dibuka, tunjukkan ke menu yang apa namanya enggak utama kita, kebanggaan kita apa namanya, menu apa? Signature dish-nya kita, signature ya itu maksudnya. Tahu signature? Andalan, kebanggaan ya, itu tadi signature dish. Contoh, rata-rata signature dish itu tidak mungkin salad, tidak mungkin dessert ya. Signature dish selalu kita tonjolkan adalah main course. Bahasa kasarnya adalah yang paling mahal. Ya, iya benar. Yang bahasa kasarnya signature itu yang paling mahal, tapi bahasa halusnya andalan. Bahasa andalan. Bukalah contohnya seperti kalau di sini salmon, steak, pasti makan. Ya. Misi Bapak, misi Bu Eva, menu apa namanya? Signature dish-nya kita langsung gitu. Ya. Oh, apa Mas? Kecuali ketika komisi Bu Eva ada nasi goreng Mas. Jangan kamu langsung silakan Bu signature dish nasi goreng. Dia sudah ngomong. Kan sudah ngomong aja. Oh, ada Bu nasi goreng. Makanya kenapa nanti isi di halaman berapa, isinya apa, halaman 2 itu isinya apa, tolong dihafalkan. Jadi ada tamu saya balik-balik, mana Mas nggak ada nasi goreng? Oh, kita tuh nggak golei, wong loro ini nggak golei kabeh, tapi sudah tahu. Sudah jadi sama ya. Nah, ini. Mas nasi goreng mana? Oh, sebentar Bu, mana ya Bu ya? Mana? Mas. Pernah kejadian situ kan? Pernah kan? Mungkin nggak pernah. Soalnya itu dulu waktu nggak pernah. Pas itu silakan tuh signature dish-nya kita hari ini, pas signature dish-nya Pavilion Restoran muncul gini ya. Oh iya Mas, makasih. Dia mencari kayak contohnya gado-gado. Kamu punya gado-gado Mas? Ada Bu? Mana Mas? Sebentar. Ini tamu ini kalian tahu itu. Ya. Jangan pokoknya tahu apa loh gado-gado itu appetizer di depan, udah berarti langsung di depan. Ya. Main course di tengah. Kenapa dibuka main course atau signature dish itu selalu di main course kan sudah tengah gini. Dessert, Mas kamu aku nggak makan langsung buah aja Mas, buah. Udah langsung di belakang. Buah dessert pasti di belakang. Ya. Kecuali minum di sini juga ada minuman, jangan terlalu di belakang. Ya. Karena di belakang itu pasti minuman. Tapi kalau sendiri kayak gini, minuman itu di beda menu yang lain, belakang adalah dessert pasti. Coba kalau nggak punya, coba lihat di belakang apa dessert apa enggak? Nggak ada. Ya, dessert, tapi full dessert. Nah, ya pasti di mana-mana kalau naruh dessert itu ada di belakang menu. Ya, di depan adalah appetizer atau untuk breakfast. Terkadang kalau tidak ada menu yang khusus breakfast, lunch, dinner atau apa, menu breakfast itu ikut di main course atau ikut di apa namanya di salad, appetizer gitu. Contoh bubur ayam, ya bubur ayam, soto itu untuk yang breakfast kan, itu dia masuk di main course. Oke, kita skip dulu isi bukunya. Setelah menunjukkan apa namanya signature dish-nya kita kepada tamu untuk menu, kita mundur dulu, itu silakan. Misalnya kamu bawa 2 menu, tolong diinfo juga. Itu silakan signature dish-nya kita udah dipegang kan. Untuk minumannya ada di sini ya Bu. Ya. Nah itu kita harus tawarkan juga. Misalnya ibu mau dibantu untuk apa namanya? Saya suggest untuk makanan dan minumannya gitu. Ya, istilahnya kita menawarkan. Tapi kalau misalnya saya lihat dulu ya Mas gitu, ya udah mundur. Kalau tamunya tidak ada ngomong, saya lihat dulu ya Mas, itu tawarkan. 1-2 menu sudah reaksi dari ibunya atau bapaknya gimana, kita mundur. Oh ya Mas,
Nanti kita lihat dulu. Intinya adalah kita menawarkan apa yang kita punya, termasuk yang signature di situ. Ya, itu yang paling penting. Jadi enggak menu silakan ibu terus kita mundur tanpa ngomong apa-apa, tanpa menawarkan sesuatu. Ya. Basa-basi ketika setelah tamunya untuk buka menu, basa-basi misalnya itu kalau mendung-mendung gini enaknya makan yang kuah-kuah panas. Kamu punya apa kuah panas? Ya. Jangan langsung bakso atau apa. Ya tawarin. Kita punya sop buntut gitu ya. Ya. Asam-asam salmon, jangan asam-asam bandeng. Nggak ada kita ya. Asam-asam salmon kayak gitu ya. Panas gitu. Kamu tawarin apa kira-kira Bu? Mungkin ibu mau coba rujak cingur kita punya rujak cingur paling enak di Surabaya kayak gitu 1-2 menu aja reaksi tamunya gimana, oh boleh mas, udah langsung catat. Misalnya tamunya, iya saya lihat dulu, mundur di table 21, mundurnya kemana? Mundurnya gue table 32 tak antemi itu 21 mundur di sectionnya 23 itu atau di depan salad, pokoknya yang dilihat tamu ya. Jadi begitu tamu setelah baca ya gini tuh kelihatan ini nanti gome ya. Sampai kayak gitu ya. Atau yang sore mejo saya di sini Bu ya. Oke. Setelah tamunya order, yang paling penting yang tidak boleh terlewat apa? Kalau setelah kita tahu tamunya order, repeat atau tamunya minta repeat order. Ya, jadi ketika tamunya oke mas saya sop buntut 1, tulis sop buntut 1 ya. Jadi kita skip dulu isi menu dapatnya apa atau apa. Setelah itu kita repeat order, termasuk menawarkan dessert kalau misalnya ibunya atau bapaknya belum order dessert. Contoh langsung tembak sop buntut misalnya, mas saya sop buntut aja 1 mas. Baik Bu, mungkin untuk dessertnya nggak nyoba es krim Bu, atau apa buah atau panna cotta atau apa gitu ya. Enak mas, enak mas es krim. Enak mas ini apalagi jelek raimu. Ya. Baik Bu, saya ulangi orderannya Ibu ya, 1 sop buntut, 1 es cappuccino ya. Apapun yang side dish-nya kayak es cappuccino itu kamu biasanya nanyain gula terpisah, gula campur ya tetap ditanyain ya. Lebih detail, oke. Termasuk misalnya kalian tahu yang aku bilang tadi di skip kan untuk sop buntut, sop ayam, salmon itu nanti yang isinya tolong dipelajari juga, nanti tak kasih tahu. Oke. Untuk dessert misalnya tamunya enggak, nanti aja udah di repeat order, ambil menunya. Ketika mau meninggalkan tamu waktu breakfast apa bilangnya? Enjoy your breakfast kan, tapi ini jangan selamat makan siang ya Bu, jangan nanti aku sing tak pangan gitu ya. Baik Ibu, ditunggu orderannya kurang lebih apa timingnya 30 sampai 40 menit ya, menit sampai menit 45 ya? 35 sampai 45 menit. kalau dulu kan 40 kan 30. Oke ya. Jangan lupa untuk breakfast, enjoy your breakfast selama sarapan. Kalau yang dinner atau lunch à la carte, jangan enjoy your dinner atau itu nanti ya. Oke. Begitu tamunya nggak ada pesan apapun lagi, misalnya Mas bisa nggak dipercepat lagi? Baik Bu, saya usahakan saya info ke tim kitchen. Nah, jangan nggak bisa Bu, ya ini sudah standarnya 45 menit, jangan ya. Tetap aja kita info. Baik Bu, saya akan info ke tim kitchen ya. Nah, 45 menit itu adalah yang paling standar. Ketika kalian tahu bahwa restoran rame untuk ala carte 45 sampai 50 menit. Enggak apa-apa lebih 5 menit aja.
jika apa namanya, jika sudah selesai lebih awal bisa langsung nanti saya serve gitu. Kita tidak menjanjikan lebih cepat, misalnya itu 35 sampai 45 menit. Oke? Tidak semua tapi ditembak atau disapu rata timingnya. Betul nggak timingnya, update timingnya itu 35 atau 40, tetap 45 Tetap. Ya, tidak semua ditembak seperti contoh, Mas. Aku nggak Soalnya makan luxury apa-apa, itu es 35 krim ya. aja gitu. Es krim, tolong jangan sampai setengah jam. Ya. Tapi timingnya adalah tetap diomongin 35 sampai 45 menit. Cuman kalau cuma es krim aja dan tidak ada makanan lain di meja, tolong diusahakan lebih cepat. Ya. Oke, tamu order sudah, kita udah bilang timingnya. Langsung lari kemana? Kasih. Kasir untuk oke, print. Karena dari kita barnya terpisah di lobby ya. Tolong nulisnya yang bisa dibaca orang, jangan yang kalian sendiri yang nulis bahkan nggak bisa baca. Ya. Contohnya karena apa? Ketika kalian dikasih, Mbak, ini Mbak orderannya. Kamu tinggal untuk dikasih ke kasir, kamu bisa ngambil satu gelas untuk di di lobby. Yang kedua, ngambil snack atau welcome snack untuk tamunya. Kalau dia order Indonesian food, apa welcome snacknya? Kayak sama? Kayak itu ada sandingannya. Kayak Saus kacang. Saus kacang. Jangan saus kacang kan? Saus kacang kan? Kalau western food, Bread. bread apa? Bread jam bread. Roti. Iya, roti apa? Saffron. Hard roll dan soft roll, hard roll atau soft roll. Dengan catatan, Serdo. kalau Indonesian food ada peyeknya, nggak ada masalah kalian kasih peyek. Contoh pecel, kamu itu ada peyeknya, tapi nggak apa-apa kamu ini kasih pecel itu. Yang nggak boleh adalah ketika western food pesannya pizza atau burger atau sandwich, kalian kasih apa? Soft roll atau Kenapa, Vi? Kenapa kalau pesan burger jangan kasih soft roll atau hard roll untuk welcome snacknya? Kenapa? Ada yang tahu? Roti. Oke. Nah, ya. Jangan kamu misalnya roti, welcome snacknya roti. marek. Ya. Karena orang bule itu perutnya itu nggak sama kayak kita. Contoh, kamu pesen nasi goreng. Snackmu misalnya nasi uduk nek sakmene ya dipangan ambek wonge dhewe sama kita. Tapi kalau bule kamu main kosnya roti, kamu kasih roti. Waduh, main kos ketemu main kos istilahnya kayak gitu. Tahu nggak maksudnya? Saran saya kalau misalnya bisa minta salad yang di gelas itu, karena kita nggak ada buffet. Tolong diinfo ke full kitchennya. Ya. Nanti untuk update-nya yang masalah ini kita info lagi. Karena apa? Takutnya yang di kitchen roti kayak apa kayak namanya western food ya harus software. Terus nanti kita info lagi. Cuman kalau ada buffet kita buka itu kan cepat tuh, enak langsung. Untuk ngasih ke welcome snacknya, tolong kalau bisa sama minumannya juga sudah tersedia. Kenapa? Indonesian food tadi apa welcome snacknya? Bikin syarat apa enggak? Kalau nggak ada minuman gimana? Ya, jadi pas waktu welcome snack itu namanya welcome snack harus cepet-cepet ya, harus awal ya, tapi kalau bisa ya pas ada minumannya. Kecuali dia pesan cappuccino, kamu kasih, anggaplah karena berbaik hati kamu kasih air ini puring, nggak ada masalah, kamu kasih apa? Welcome snacknya data. Ya. Saya salah roti pun terus software juga kalau orangnya keseratan ya kamu terus gimana? Apalagi cowok-cowok nggak ada yang punya ini botol air tapi nggak ada. Ya. Mas.
Tamblang. Nah, oke, begitu sudah selesai ting makanan, udah datang. Apa note-nya yang kalian catat tadi? Kalau nggak ada note-nya, tolong pastikan sitting table-nya yang duduk misalnya 6 orang, 4 orang, 3 orang, yang mana pesen ini mana. Kalian sudah tahu sitting table. Apa bahasanya, Mas? Layout. Iya, sitting table. Apa? Tahu maksudnya? Sesuai dengan Arah jarum jam. Misalnya ini 56, ini kan kursinya table 56. Ya. Arah jarum jam yang mana dulu? Berarti yang sebelah sini. Ya. arah dengan kitchen, kita dengan kitchen. Kalau arah jarum, kalau misalnya dia duduk di table 53 kayak gitu, mulai pintunya kamu dari mana? Dari sini kan? Ya. Paling bagus kalian kasih apa namanya? A, B, C. Jadi kenapa nggak angka? Yaitu 561, 56 itu. Sebenarnya nggak ada masalah angka. Terserah kalian urut atau angka. Karena nanti di CO adalah 56. Table, PEX, waiternya siapa, sama jam. Makanya kalau bisa bawa ini. Bawa jam tangan. Ya, bawa jam tangan. Jadi kalian bisa tahu. Di kitchen ada jam. Begitu kalian apa namanya taking order sudah sebelum lari ke kasir bisa kalian sambil nulis jamnya yang ada di kasir. Ya, udah tinggal ke mbak kasirnya siapa, ambil apa namanya welcome snacknya, minta minimal minta, karena kalau belum siap jangan kalian tungguin, ambil gelas kalau misalnya dia ada order. Udah, ini kalian belajar handle sendiri ya, yang nggak ada yang bantuin. Apa namanya taruh CO ke kasir, ada yang jaga kan, taruh, kalian ambil welcome snack minimal, mas welcome snack apa namanya apa tadi Indonesian food apa? Peyek untuk 5 orang, peyek untuk 4 orang, peyek untuk 2 orang ya. Oke, minimal itu kalau misalnya 2 orang atau sampai 4 orang satu inilah. Kalau misalnya welcome snacknya habis, tamunya minta, dikasih apa enggak? Enggak. Kenapa? Yang itu alago, cuma sekali aja. Maksudnya di refill gitu kan? Nah ya, kalau ada yang minta, dikasih apa enggak? Enggak, Pak, sekali aja. Enggak. Jadi kalau misalnya mas habis mas, ambil lagi mas, dikasih apa enggak? Kasih lah, tapi gaya tambahan. Nah, pinter loh. Jangan langsung mas, refill mas. Nggak ada pak, nggak boleh pak, jangan. Mohon maaf bapak, untuk welcome snack kita apa namanya untuk apa bahasanya? Mesti pertama tok itu loh, nanti selanjutnya bayar atau ada additional. Ya. Makanya kalau bisa jangan pelit-pelit. Contoh 4-6 orang, jangan satu gini ya, yang minta 2. Ya apa namanya? 2 full. Dan kenapa aku bilang jangan terlalu cepat ngeluarin welcome snack ini? Karena apa? Ya, tamunya biar apa namanya? Ini nggak terlalu keluar awal. Semakin lama tamu menunggu makananmu ini kan semakin cepat habis welcome snacknya. Dia akan untuk nambah. Sebenarnya nggak ada masalah di nambah welcome snack ini. Ya, nambah secara gratis nggak ada masalah. Karena pasti kalau dia keseretan atau apa, minumannya habis, dia akan nambah minimal. Tapi peraturannya di kita adalah welcome snack itu hanya untuk sekali saja. Kamu kalau di pub atau di klub atau yang biasa ajab-ajab ini ya, welcome snack kan pasti dikasih banyak gitu kan, supaya minumanmu cepat habis, kamu order lagi. Itu jangan salah. Banyak tipu daya di dunia malam itu, makanya ya. Oke. Kok larinya ke sana? Iya. Oke ya. Ayo pesan. Nah, setelah makanan datang apa yang diorder sudah clear ya. Ditulis kalau 3 orang ditulis sitting table-nya. Kalau di table 9 itu table 9 sitting
Setting tabelnya dari mana? Dari yang pas sebelah kanan itu ya. Sampingnya tabel 8 itu loh. Kalau tabel 9. Nah kalau tabel 8 nya kan itu tidak ada arah jarum jam itu. Yang mana? Yang dekat tangga. Oke. Kalau tabel 7 yang mana? Tabel 7 yang mana? Mau ya, dapur mau ya. Caranya gini, lihat kalau yang 22 setting 2 itu seperti yang Pak Tarto bilang, yang dekat kitchen, arah jarum jam itu ya, supaya tidak salah lagi. Kalau yang 22 kan kalian bingung tuh, sop buntut satu nasi goreng, sop buntutnya ini seperti yang di ibu itu yang nomor 1. Ya, di ibu itu nomor 1, sop buntut 1. Dalam kurung kalian tulis gini, ya 1. Oke? Atau di ini, di apa namanya, bawah 1. Jangan membingungkan, contohnya order item, di ordernya kalian tulis misalnya 1 nasi goreng lah, 1 kalau dalam kurung kok 1 gini. Kitchennya bingung, iya kok mas 1 dalam kurung 1 ya kok gitu. Jangan di situ ya, mending ya itu di bawah atau di sampingnya misalnya nasi goreng ayam dalam kurung 1 ya. Kan itu juga CO itu sebagai untuk di kasir doang ya. Tapi CO ini kalian pegang sama kalian kasihkan ke yang kalian overhandle, supaya apa? Kan juga ada CO pak yang dari Enprasis itu di kitchen itu. Ya itu gunanya tadi buat siapa? Orderannya tadi. Tahu ya mas? Karena di Enprasis nggak ditulis nasi goreng untuk sitting 1, sop buntut untuk sitting 2 nggak ada. Ya. Di CO itu yang kalian pegang. Oke? Terus setelah makanannya datang, jangan lupa kalau tidak ada note, Ibu, Bapak Ibu silakan sop buntutnya diucapkan. Sop buntut bakarnya, Sop buntut bakar, sop buntut klasik, sop buntut tidak pakai nasi. Misalnya dia datangnya pakai nasi, tapi nggak pakai nasi dia bilang sebutkan. Kenapa? Takutnya nih kalau bawa sop buntut ada nasi. Ternyata nasinya itu untuk tabel lain. Kayak gini. Cuma saya nggak mau pakai nasi, ya Bu. Tapi kalau misalnya kalian sop buntut tanpa nasi ya Bu. Udah ada nggak patah. Itu nasinya siapa? Ibu banget ibunya ini. Oke, apapun orderannya, tanpa bawang, tanpa kuah, sop buntut kuah pisah, sop buntut pisah, es cappuccino es pisah, Espresso pisah. Kenapa? Hot cappuccino air panas pisah, misalnya gitu. Ya itu sebutin, ya. Apa note-nya seperti yang saya bilang tadi? Kalau nggak ada note apa-apa. Oke? Sudah. Nah, tinggal kalian mundur sambil bilang selamat menikmati makan siangnya ya Bapak Ibu. Itu belum selesai. 2 sampai 3 suapan kita harus nyamperin lagi tamunya. 2-3 ini loh, 3 sendok. Bukan suapan terus kamu nyuapin kamu gini. Enggak. Nanti aku bilang 2-3 suapan kita kembali nanti. Ya ini kita suapin 3 terus kita balik. 2 sampai 3 sendok tamunya makan ya. Itu kita balik lagi ke tamunya sambil apa? Sambil apa? Gimana sesuai dengan ekspektasi atau menanyakan bagaimana Bapak Ibu untuk misalnya sop buntut ya. Bagaimana Bapak sop buntutnya? Karena apa? Apapun makanannya tetap kita tanyakan. Entah itu yang makanannya lembek kayak dessert gitu ya. Entah itu makanannya keras yang ada balungnya atau tulangnya kayak sop buntut, tetap kita tanyakan. Bagaimana Bapak Ibu sop buntutnya, nasi gorengnya, panna cottanya, apple pie-nya ya. Itu. Oke. Apalagi kalau pas makan gini dia sudah ada kayak mimik mukanya nggak puas atau apa.
nggak usah nunggu 2-3 suapan. Oke, misalnya ini bisa langsung saya bantu bapak itu apa namanya sotonya ada kekurangan atau misalnya apa namanya mas sini mas sotonya asin tuh ya tuh asin kan berarti mimik muka sudah langsung kelihatan. Nah, kalau untuk yang tingkat kematangan biasanya steak itu pas waktu diiris itu sudah bisa dilihat oleh tamunya tanpa menunggu dimakan. Contoh tamunya minta medium well, kan itu nggak terlalu mateng ya. Tapi begitu dibuka gini, nggak ada merah-merahnya dikit, pasti dipanggil, Mas ini well done ini, mateng kali. Ya, sama dengan hanya kalau misalnya tamunya order well done mateng, dibuka gini ada merah-merahnya, pasti dipanggil. Tahu ya? Makanya jangan meninggalkan tamu, ya. Jangan meninggalkan tamu sebelum kalian tanyain, oke? Nah, setelah selesai makanan, jangan lupa di clear up sambil menawarkan, yaitu tadi kalau belum pesan dessert, tawarkan dessertnya. Terutama kalau tadi kalian sudah menawarkan dessert makanan, tawarkan kopi teh. Kopi teh itu juga termasuk dessert. Ya, makanan penutup, minuman penutup. Makanya terkadang tamu itu kalau beli-beli, Pak, kopi teh, pasti dia bilang later. Later nanti kamu ambilin amplop sama kertas. Saya tulis letter. Kalau later, kulitnya kulit apa, Pak? Later kan kulit ya? Ya. Skin. Skin kayaknya. Ledel. Oke. Nah, sudah clear semuanya. Sebenarnya apa namanya? Sequence of service yang paling bagus adalah juga menanyakan untuk bill-nya bisa dibawakan sekarang atau nanti. Cuman dari kita apa namanya? Itu biasanya di sini menunggu ya Mas. Menunggu. Kalau Indonesia dia belum terbiasa tamu-tamu Indonesia sudah kita clear up bersih. Ibu untuk bilnya mau sekarang atau nanti. Kalau ya? Kalau bule itu sudah nggak kaget istilahnya gitu. Meskipun nanti bayaran nanti ya, later when I call you, later when I to kasir itu nggak kaget. Tapi sehalus-halusnya kamu ke orang Indonesia, Pak, Ibu, bilnya apa karena usir ya Mas itu. Iya. Itu nanti apalagi kalau masih ngobrol atau apa udah. Kalau kalian ditanyain masalah sequence of service-nya setelah clear up harus menanyakan atau harus menawarkan itu bill-nya itu ya. Makanya kenapa aku bilang tidak bakunya adalah itu menawarkan atau itu bill-nya itu. Oke. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau ditambahin Pak Tarto? Ya, mau. Pak Tarto, master of Buffet. Sudah jelas gitu loh tadi. Ada lagi yang ditanyakan dari awal sampai akhir? Setelah clear up, setelah apa namanya? Di tengah-tengah makan juga, sorry aku kelupaan. Di tengah-tengah makan ada minuman, ya ordernya tinggal sepertiga ya. Sepertiga. Jangan lupa juga menawarkan tambahan minum. Ya. Oke. Itu. Ada lagi? Maaf. Yang itu Mas, pizza, burger, tetap roti atau karena kalau kita nggak ada buffet, minta salad pun juga butuh proses. Berarti Senin sampai Kamis section awal datang, contoh lunch ya, sebelum istirahat yang standby sampai temennya balik atau istirahat kedua, istirahat ketiga, siapkan soft roll, hard roll. Senin sampai Kamis mulai bulan Juni. Yang sore datang ngecek masih bisa dipakai nggak itu bekasnya tadi lunch itu soft roll, hard rollnya. Udah di kitchen aja Mas.
di sofa doang. Nah, yang ngeceknya maksudnya di kitchen itu Maksudnya di stop kitchen. ngecek mesti sudah ada belum. Kalau misalnya nanti bulan 6 itu tanggal 1 software lateralnya itu kitchen kelihatan kayak gitu ya, misalnya kelihatan, Pak ini buat lunch ya, nggak usah malu-malu untuk nanya, Pak ini buat welcome snack ya gitu ya. Jangan pede, jangan apa namanya berasumsi bahasanya itu untuk welcome snack. Siapa tahu dia nyiapin untuk di ballroom atau di mana gitu ya, tanya aja. Itu yang aku bilang, sebelum break tanyain ke kitchennya untuk welcome snack, peyek, kacang, saus kacangnya sama rotinya atau saffronnya itu sudah ada. Kalian nggak bakalan keteteran atau panik atau bingung ketika ada tamu untuk ala carte datang. Sepele kan, tapi itu yang bikin kita kedadapan. Apa kedadapan bahasa Madura? Keteteran, kedadapan. Ya, Apa? oke. Sama kalau di bar, tolong siapa nanti yang di bar? Atau siapa nanti yang dapat di bar? Highball, minuman panas, pakai apa namanya? Tipot. Misalnya mau pakai tipotnya Dilma, tolong minimal ada 5 ya Fariji. Atau di bar tipot 5 itu 5. Wes, 5 itu sedikit loh sebenarnya. Kalau misalnya ada 10 tamu aja, entah itu 10 tamunya 5 meja, 4 meja, 3 meja, kalau dia semua minuman panas, kamu masih kurang 5, istilahnya kayak gitu ya. Cuman nggak apa-apa, minimal kita siapin 5. Terus kalau untuk highball sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, karena pasti untuk besoknya breakfast juga pakai, ya kan? Oke? Terus milk jug, lemon slice, karena kalau minuman panas seperti teh wajib pakai lemon atau lime slice ya. Honey on the side pakai milk jug yang kecil. Kopi jangan lupa pakai susu on the side, milk on the side. Ya, itu sebenarnya wajib. Tamunya minta ngomong americano pun harus ada pakai milk on the side. Teh pun juga ada milk on the side. Kalau sesuai BSA, teh juga pakai milk on the side. Sekarang tanya, milk jug kita itu ada nggak? Soalnya aku lihat di lobby itu mereka pakai shooter glass. Ada nggak? shooter glass. Pakai shooter juga. Milk jug mungkin ada 3-4an. Ya itu diamankan aja. Kalaupun kau harusnya pakai apa shot glass itu pakai sugar, yang susu bisa pakai milk jug. Kalau misalnya kamu terbatas oleh milk jug, semua pakai shooter glass ya. Oke ya. Ada lagi? Yang paling penting itu sequence of service-nya. Yang penting lagi dalamnya atau isinya, menunya ini tolong dihafalkan. Dihafalkan metode, bukan sistem kebut semalam. Kayak lepas waktu EDW ngaji lho. Pas waktu EDW ngaji lho, pas ngaji. Kok selani? Aduh, selawatan. Kan nggak mungkin kamu satu jus kamu seminggu sebulan kan nggak mungkin ya. Ya udah contoh ya. Kalian apa dulu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu baris ini. Wes, satu baris ini. Kamu hafalin 3 dulu. Terutama yang paling mahal atau yang apa namanya? Yang tak bilang tadi apa? Signature dish-nya. Appetizer. Main course kalian buka lagi. Apa yang kalian mau hafalin dulu? Terus dessert kalian apa lagi? Udah 3. Jadi kalau misalnya Mas, andalanmu apa Mas? Enggak nasi goreng Bu, soto Bu, enggak gitu, enggak soto ayam aja. Tapi kalian sudah hafal, besoknya pindah lagi. Mana lagi 3. Ya, Ayam bertutu. oke? Dia mau ditanyakan? Yang mau kerja di kapal
termasuk salah satu handle taking order ini juga. Berapa menit untuk mengulang menanyakan makanan itu sesuai dengan harapan tamu? 2 jam. Hah? Berapa menit? 2 jam. Nanyakan Pak. Ya, menanyakan makanannya itu sesuai dengan Biasa apa? Dua keinginan. suap. Biasa apa? 2-3 suap. Ya. Terus untuk Timing. menanyakan refill minuman berapa menit? Apaan? Ketika minumannya Berkurang, tersisa 3/4. 3/4 ya. Bukan sepertiga ya, 3/4 ya. Bahasa basinya dipakai, misalnya dia jus atau air putih equil itu, sparkling. Sparkling mungkin mau ditambah, misalnya itu. Enggak mas, selain sparkling kita ada lebih ada fresh juice ada apa gitu, ya. Usahakan ya kalau ala carte jangan ngasih air putih ya. Tetap kita harus jualan minuman. Namanya ala carte itu ya semuanya jangan lo sudah terlanjur ya Pak. Lo biasanya seperti itu ya Pak. Lo tamunya minta ya Pak. No reason ya. Ala carte ya ala carte. Jadi feature itu jangan sampai dipakai itu. Terus kalau ditegur jawabannya sudah terlanjur ya Pak. Orangnya minta ya Pak, nggak mau pakai itu. No reason. Ya, namanya ala carte ya ala carte. Kalau kamu puring ini itu namanya buffet. Ya, buffet ya. Kalau di lantai dua itu semuanya tuh juga nggak ada yang namanya minuman gratis. Chinese tea, Japanese tea juga tetap ada itu gratisnya. Di sini aja yang terlalu baik. Jadi kamu nanti terbiasa, ketika harus membiasakan untuk ala carte itu kita harus jual minum juga, bukan jual makanan aja juga, ya. Itu. Supaya itu tidak terjadi, ya. Ketika saya bilang tadi holding napkin, kita kan sudah setup untuk breakfast kayak gini nih. Ini diangkat. Ya, holding napkin kasih ke tamu menu, kita ambil tray, kita misi ya Bu ya. Ya, itu nggak bakalan terjadi seperti yang dibilang Pak Kapal tadi. Ya, jangan lupa itu diangkat nih. Nanti nextnya kita akan mengplot table ya Bud ya. Nanti oke. Mengplot table mana kalau ada tamu ala carte mau didudukkan di mana. Jadi kita nggak setup mug sama ini. Misalnya nanti akhirnya ada info bahasanya no reason, semuanya tanpa gelas, tanpa mug. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya Pak Tato ya. Ya, makanya kenapa tetap kita setup seperti normalnya kita biasanya itu supaya tidak ada yang kelihatan compang-camping gitu. Ada yang nggak ada napkin, ada yang pakai gelas, ada yang enggak. Tetap kita semua setup rata sama. Tapi kalau misalnya ada didudukin untuk table ala carte, tolong jangan lupa di clear up ya. Oke. Terus itu aja, sudah 4:30. Mungkin Pak Kata ada lagi tambahan? Sudah. Pertanyaan? Pertanyaan? Ada tambahin kok. Pokoknya sawah ini berat tuh nih pikiran. Ngantuk Kak. Nggak ada? Apa sudah tidur? Bukunya harus sampai tuh. Buku menu ya. Buku menu akan diupdate, masih direvisi sama Sergio.